Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini pada malam hari ini melanjutkan part 2-nya yaitu tentang Imam Malik lagi. Tadi kan sudah Imam Hanafi. Ya, pertama-tama juga sama seperti tadi juga pertama-tama yang kita bahas itu adalah biografi singkat Imam Malik. Nah, Imam Malik adalah imam kedua dari imam 4 dalam Islam. Dari segi umur, beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amir bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam dari Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Tahal bin Ubaidillah. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan negara Yaman. Ayah Imam Malik adalah Anas ibnu Malik ibnu Amir ibnu Al-Haris Abu Saud. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik ibnu Abdul Rahman ibnu Syuraik al-Izi. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada di kandungan ibunya selama 2 tahun. Ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun. Imam Malik ibnu Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi SAW di Madinah. Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama zaman. Ia lahir pada masa Bani Umayyah, tepat pada pemerintah Al-Walid Abdul Malik setelah Umar ibnu Abdul Aziz, dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Ar-Rasyid pada tahun 1779 Hijriah. Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki, yaitu Muhammad, Hamad, dan Yahya, dan seorang anak perempuan, Fatimah, yang mendapatkan julukan al-Mu'minin. Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang akan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab Al-Muwatta. Selama menuntut ilmu, Imam Malik dikenal sangat sabar. Tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnu Al-Qasim pernah mengatakan, penderitaan Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya kemudian dijual di pasar. Lanjut, Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibnu Abdullah Malik dari Bani Umayyah. Pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam, antara lain sahabat An-Nasr al-Muhajidin. Pelajaran pertama yang diterima adalah Al-Quran, yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hafal Al-Quran di luar kepala. Selain itu, beliau juga mempelajari hadis Nabi SAW, sehingga beliau dapat julukan sebagai Al-Hadis. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang pengalaman pengetahuan seperti ilmu hadis, arat, al-ahlil, ahwa fatwa daripada sahabat-sahabat, dan ilmu fikih, ahli ra'yu. Dan juga pada saat menuntut ilmu juga dikenal Imam Malik ini banyak memiliki guru, yaitu yang pertama Abu Radi Nafi bin Abdurrahman, Nafi, Rabi'ah bin Abdurrahman, Muhammad bin Yahya al-Ansari. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada pola pemikiran dan sistematika sumber hukum Imam Malik. Nah, dalam lingkup lingkungan sosial, Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah mempelajari hadis-hadis dan berprofesi sebagai pembuat panah. Kemudian menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW serta belajar fikih. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah kecuali haji. Kota Madinah merupakan kota yang mendukung perkembangannya, karena di kota inilah Rasulullah SAW tinggal selama beberapa tahun. Selain itu,
permasalahan di Madinah ringan dan sederhana sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan hadis. Nah, Imam Malik hidup di periode tabi'in dan tabi'in imam-imam mazhab kurang lebih abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah. 23 para sejarawan menyebut periode ini masa keemasan fikih Islam. Daerah kekuasaan Islam juga semakin meluas yang dijumpai berbagai macam adat istiadat, cara hidup, dan kepentingan masing-masing. Semasa hidupnya, Imam Malik mengalami dua corak pemerintahan, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Imam Malik lahir pada zaman pemerintahan yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi dan meninggal di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, Imam Malik pernah diazab dan dihina. Para ahli sejarah memberikan komentar yang berbeda tentang sebab Imam Malik diazab dan berbagai hukuman lainnya. Hal ini tentunya karena pendapat Imam Malik tidak sesuai dengan kehendak pemimpin. Beliau tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan kebijakan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sebagai pemimpin negara ketika itu. Nah, Imam Malik dalam pemikiran dan mazhab hukum banyak berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah sahabat dalam penerimaan hadis sebagai sumber hukum. Ia hanya menerima hadis sebagai sumber hukum. Ia hanya menerima hadis-hadis dari orang yang dipandang ahli hadis yang matanya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Periwayatan hadisnya hanya hadis makrub dan masyarakat matan hadis itu sejalan dengan amalan penduduk Madinah. Ia sangat mendukung tradisi orang-orang Madinah. Kehidupan tradisi di sini adalah dalam arti sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat kebiasaan yang ada pada masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Malah ia mengatakan bahwa kehidupan tradisi orang-orang Madinah pada masa Nabi lebih berhak dan berwenang untuk diteladani dalam menerapkan hukum Islam. Pemimpin umat berada di Madinah dan segala tindakannya diketahui oleh ahli di Madinah. Dengan demikian, tidak mengherankan jika ia mengutamakan berpegang pada tradisi Madinah yang dihubungkan dengan sahabat Nabi daripada keadaan Nabi sendiri. Nah, lanjut ke pemikiran Maliki merupakan antitesis dari mazhab Hanafi yang rasionalis. Ada beberapa alasan melatar belakangi hal ini. Pertama, Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz. Daerah Hijaz merupakan daerah pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadis Nabi atau fatwa sahabat. Kedua, semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya dan hanya keluar untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya. Ketiga, kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal Quran, kemudian menghafal hadis Nabi SAW. Ketiga, faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Beliau dianggap sebagai wakil ahli hadis, walaupun dalam praktik juga menggunakan metodologi rasio, yaitu kias, hanya memang porsi terbesarnya pada hadis. Dan juga secara garis besar, dasar-dasar Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu sama seperti imam yang sebelumnya, yang itu ada Al-Quran. Ialah kalam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bahasa Arab yang diriwayatkan kepada Mutawir dan tulis kepada Mushaf. 26 mengambil hukum di dalam Al-Quran. Beliau berdasarkan atas zajir nas Al-Quran atau keumumannya. Yang kedua itu ada sunnah. Nah, sudah sama seperti tadi juga dan penjelasannya sudah ada di video sebelumnya. Yang ketiga ada amal ahli Madinah. Mazhab Maliki memberikan kedudukan yang penting bagi perbuatan orang-orang Madinah sehingga kadang-kadang menyampaikan hadis ahad karena amalan ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jamaah, sedangkan hadis ahad merupakan pemberitaan perorangan. Apabila pekerjaan itu bertentangan dengan dan pekerjaan orang Madinah, menurut pandangan sama kedudukannya
dengan diriwayatkan mereka di mana mereka mewarisi pekerjaan tersebut nenek moyang mereka secara berurutan sampai kepada para sahabat. Yang keempat yaitu fatwa sahabat, merupakan fatwa yang berasal dari sahabat yang didasarkan pada al-naql, dan fatwa sahabat ini berwujud hadis yang wajib diamalkan. Yang ketiga, yang kelima ada kias atau istihsan. Kias merupakan menghubungkan suatu kejadian tidak ada masa nas kepada kejadian yang ada nasnya. Yang keenam, ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah yaitu memelihara tujuan syara dengan jalan menolak segala sesuatu yang menolak makhluk. Sedangkan istihsan adalah menurut hukum dengan mengambil maslahah yang merupakan bagian dari dalil, yaitu bersifat kulli atau menyeluruh, dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-mursal pada kias. Sebab menggunakan ihtisan itu bukan berarti mendasarkan pada pertimbangan semata, melainkan mendasarkan pertimbangan pada maksud pembuatan syara secara keseluruhan. Lanjut, yang ketujuh, istihsan. Selanjutnya metode istihsan hukum yang digunakan Imam Malik adalah masalah yang bersifat umum, bukan sekedar masalah yang hanya berlaku untuk orang tertentu. Selain itu, masalah tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dengan nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedelapan itu zat al-zarai. Imam Malik menggunakan zat al-zarai sebagai landasan dalam menetapkan hukum, karena menurut semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau larangan, hukumnya haram, dan semua jalan atau sebab yang menuju ke haraman halal pula hukumnya. Dalam mempergunakan ketujuh sumber hukum di atas, faktor sunnah atau hadis dan tradisi Madinah menguasai pemikiran dan mazhab Maliki. Oleh karena itu, mazhab ini terkenal sebagai madrasah ahli hadis dan pendukung tradisi Madinah. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari materi. Ya, mungkin itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.